criminal offensive side eye. Done. Kita masuk ke dalam bagian pertama, struktur sosial dan hukum. Topik ini sangat menarik karena membahas bagaimana hukum tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Mari kita mulai dengan bagian pengantar. Struktur sosial adalah pola hubungan yang stabil dan terorganisir antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Nah, hukum sendiri tidak muncul begitu saja. Hukum lahir karena adanya hubungan masyarakat untuk menciptakan keteraturan. Jadi hukum bukan benda mati, tapi dia hidup dan berkembang bersama masyarakat. Bagian B, kaidah-kaidah sosial dalam hukum. Dalam kehidupan sosial ada 4 kaidah utama yang mengatur perilaku manusia. Yang pertama, kaidah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Yang kedua, kaidah kesusilaan berasal dari hati nurani. Sanksinya tidak formal, tapi timbul rasa bersalah. Contohnya, tidak berbohong walaupun tidak ada yang tahu. Yang ketiga, kaidah kesopanan. Ini muncul dari adat istiadat, sifatnya lokal dan sanksinya berupa celaan sosial. Contohnya, memberi salam pada orang tua. Keempat, kaidah hukum. Ini yang paling formal, dibuat oleh negara dan sanksinya tegas, bisa dipaksakan. Contohnya, KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, dan sebagainya. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa hukum adalah salah satu bentuk kaidah sosial yang paling kuat dan mengikat. Bagian C, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah sistem norma dan perilaku yang dilembagakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ciri-cirinya, lembaga ini punya tujuan sosial, dihargai masyarakat, stabil dan terus diwariskan. Jenisnya ada banyak. Keluarga sebagai lembaga sosialisasi pertama, pendidikan menanamkan nilai dan keterampilan, ekonomi mengatur produksi dan distribusi, agama memberi arah moral dan spiritual, politik mengatur kekuasaan, hukum menegakkan norma dan menyelesaikan konflik. Semua lembaga ini membentuk struktur sosial dan sebaliknya, hukum bisa berjalan karena ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga ini. Bagian D, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Selanjutnya kita masuk ke kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang berinteraksi dan punya identitas bersama. Ada kelompok primer seperti keluarga yang hubungan anggotanya sangat dekat dan pribadi. Ada juga kelompok sekunder seperti organisasi atau perusahaan yang sifatnya lebih formal dan fungsional. Dalam konteks hukum, kelompok sosial ini penting karena hukum menjaga keadilan antar kelompok, melindungi hak-hak kelompok seperti buruh atau masyarakat adat, dan mencegah diskriminasi dan konflik sosial. Jadi, hukum bukan cuma mengatur individu, tapi juga relasi antar kelompok dalam masyarakat. Bagian E, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Stratifikasi atau lapisan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam tingkatan berdasarkan status, kekayaan, dan kekuasaan. Ada 3 lapisan umum. Yang pertama, lapisan atas, elit, penguasa, pemilik modal. Yang kedua, lapisan menengah, profesional dan pegawai. Yang ketiga, lapisan bawah, buruh, petani, dan masyarakat miskin. Dalam hukum ini jadi penting karena hukum idealnya berlaku setara, tapi kenyataannya kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok bawah lebih sering mengalami diskriminasi hukum. Ini menunjukkan bahwa keadilan hukum masih sangat dipengaruhi oleh posisi sosial seseorang di masyarakat. Bab 4, perubahan-perubahan sosial dan hukum. Kita semua tahu masyarakat itu tidak pernah statis. Ia selalu bergerak,
berubah baik dalam cara berpikir, bertindak, hingga nilai-nilai yang dianut. Nah, di tengah perubahan itu, hukum punya peran yang sangat penting. Hukum bukan cuma bereaksi terhadap perubahan sosial, tetapi juga bisa jadi alat untuk mendorong perubahan itu sendiri. Jadi hubungan antara hukum dan perubahan sosial itu bersifat timbal balik dan dinamis. Bagian B, teori tentang hukum dan perubahan sosial. Untuk memahami hubungan ini lebih dalam, kita bisa lihat dari beberapa teori. Teori evolusi sosial. Hukum berkembang mengikuti masyarakat. Dulu ada hukum adat, sekarang kita punya hukum modern. Teori konflik. Hukum lahir dari pertarungan kepentingan, biasanya yang menang adalah kelompok dominan. Teori fungsionalisme. Hukum menjaga stabilitas ketika masyarakat berubah. Hukum ikut menyesuaikan agar tetap seimbang. Hukum sebagai cermin masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat akan tercermin di hukum. Saat nilai dan budaya berubah, hukum pun ikut berubah. Bagian C, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Nah, sekarang kita lihat hubungannya secara praktis. Perubahan sosial menciptakan kebutuhan hukum baru. Contohnya kemajuan teknologi melahirkan hukum cyber. Hukum bisa responsif, artinya cepat menyesuaikan dengan zaman, tapi bisa juga resistif alias lambat dan ketinggalan zaman. Contoh nyata, perubahan perang gender membuat hukum keluarga direvisi. Urbanisasi cepat menuntut aturan baru tentang tata kota. Jadi hukum itu harus tetap di-apply supaya tetap relevan dengan masyarakat. Bagian D, hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Tapi hukum juga bisa jadi alat untuk mengarahkan perubahan. Kita sebut ini sebagai social engineering. Contohnya, undang-undang wajib belajar, mendorong budaya pendidikan. Hukum KDRT mengubah cara pandang tentang relasi keluarga. Regulasi lingkungan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya alam. Tapi supaya berhasil, hukum perlu penegakan yang adil, sosialisasi yang tepat, dan dukungan budaya serta moral masyarakat. Bagian E, hukum sebagai pengatur perilaku. Selain itu, fungsi dasar hukum adalah mengatur perilakuan. Hukum menentukan mana yang boleh dan mana yang dilarang, dan kalau dilanggar, ada sanksinya. Tujuannya, supaya masyarakat hidup tertib, punya kesadaran hukum, dan tahu batasannya. Bagian F, batas-batas penggunaan hukum. Tapi penting juga untuk kita pahami bahwa hukum punya keterbatasan. Yang pertama, tidak semua perubahan sosial bisa dikendalikan hukum. Yang kedua, ada faktor budaya, ekonomi, politik yang memengaruhi keberhasilan hukum. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hukum dan nilai sosial bisa membuat hukum ditolak. Yang keempat, kalau masyarakat dan aparat tidak sadar hukum, hukum jadi lemah fungsinya. Kesimpulan, sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa perubahan sosial dan hukum itu saling terkait erat. Hukum bisa jadi respon terhadap perubahan, tapi juga bisa jadi pendorong perubahan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada relevansi hukum terhadap nilai yang hidup di masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten serta didukung oleh kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Contoh kasus perubahan sosial di Indonesia pandemi COVID-19. Contoh perubahan sosial yang sangat nyata dan kita semua alami bersama, yaitu perubahan sosial yang terjadi akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia pada awal tahun 2020 dan langsung memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Kita semua merasakan bagaimana sistem kesehatan, pendidikan hingga ekonomi mengalami guncangan besar. Dalam waktu singkat, masyarakat terpaksa mengubah banyak kebiasaan yang selama ini sudah dianggap normal. Perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi. Kalau kita bandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi, kita bisa melihat perubahan yang sangat mencolok. Misalnya, sekolah yang dulunya dilakukan secara tatap muka harus beralih ke pembelajaran daring. Yang kedua, pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor banyak yang berubah menjadi work from home. Yang ketiga, rapat-rapat yang biasanya dilakukan secara langsung sekarang lebih sering dilakukan melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Dampak sosial. Tidak hanya secara teknis, pandemi juga membawa dampak sosial yang cukup signifikan.
Pertama, terjadi digitalisasi yang sangat cepat di dunia pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Namun, kesenjangan digital antara kota dan desa juga masih terasa. Terakhir, pola interaksi dalam keluarga dan lingkungan sosial juga harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kesimpulan, dari semua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 adalah katalisator atau pemicu terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi, sistem kerja yang fleksibel, dan pola hidup baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial bisa terjadi secara tiba-tiba dan dalam skala yang besar. Sekian dan terima kasih.